Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa berada di atas bimbingan, petunjuk, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik ya. Pada pertemuan kali ini, dan ini adalah bisa dikatakan ya pertemuan penghujung di setiap pekannya untuk kajian sebelum zuhur ya. Ini hari Kamis ya, ini adalah penghujung atau pertemuan akhir setiap pekannya untuk kajian sebelum zuhur. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Dan karena biasanya kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga ada baiknya kita pada pertemuan kali ini itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kajian materinya kita tunda terlebih dahulu, kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ada pertanyaan yang pernah saya baca, semua hadis tentang keutamaan Yasin, itu surah Yasin, derajatnya lemah dan maudhu. Lemah dan maudhu maksudnya adalah dia dhaif, maudhu itu palsu sehingga tidak bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Artinya ini bukan sabda Nabi. Jadi kalau ada dalil-dalil ya tentang keutamaan surah Yasin, maka itu bukan dari Nabi SAW. Tapi ada pengalaman ketika kakek saya menjelang meninggalnya dibacakan oleh anaknya surah Yasin dengan keyakinan bahwa surah Yasin itu bermanfaat untuk orang yang akan meninggal. Kemudian kakek saya berkata, hatiku tenang dan adem dengan bacaan surah Yasin yang engkau bacakan. Bagaimana kita memahami hal ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya surah Yasin itu, jadi ini jawabannya kita akan membuat merinci ya. Jika diyakini bahwasanya surah Yasin itu adalah ya dhaif hadis-hadis yang datang tentang keutamaannya, lebih-lebih ketika dibaca untuk orang yang dalam sakaratul maut atau akan datang kematian kepadanya. Dhaif, lemah hadisnya itu bukan dari Nabi SAW. Maka tentunya kita katakan ini bukan petunjuk Nabi dan kita tidak boleh untuk melakukannya. Hanya saja perlu diketahui bahwasanya
eh, surah Yasin itu adalah Al-Quran. Surah Yasin itu bahagian dari Al-Quran. Dan Al-Quran ketika dibacakan memang dia menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Dia adalah ya obat yang Allah tetapkan ketika dibaca, kemudian menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu. Sehingga bisa jadi dengan kerahmatan yang Allah jadikan pada Al-Quran tersebut ketika dibaca, ini menimbulkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang dia sebagai kesembuhan dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di antara kandungan rahmat tersebut adalah ketenangan. Ya. Itu bentuk kasih sayang Allah. Dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan kepada makhluk yang zalim kecuali kerugian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi memang ya ketenangan jiwa yang didapatkan ketika dibacakan surah Yasin itu bukan sebenarnya khusus surah Yasin. Ya. Tapi apa saja dari Al-Quran ketika dibacakan maka akan mendatangkan ketenangan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Demikian. Sehingga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, ketenangan yang didapatkan oleh sang kakek ketika mendengarkan ya surah Yasin yang itu merupakan Al-Quran, ini disebabkan karena memang Allah menurunkannya. Tapi bukan khusus surah Yasin. Hanya saja surah Yasin itu bagian dari Al-Quran. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka kita katakan terkadang sebuah dampak itu bisa didapatkan dari sesuatu walaupun terkadang caranya adalah keliru. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Dampak dari sesuatu itu bisa kita dapatkan karena Allah yang menentukan dan mentakdirkan, tapi bisa jadi dengan cara yang keliru. Contohnya, kenyang. Kenyang itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kita kenyang. Hanya saja bisa jadi kenyang itu dari makanan yang halal dan dengan cara yang halal, atau bisa juga bisa kenyang dari makanan yang haram atau dengan makanan yang dihasilkan dengan cara yang haram. Bisa jadi. Tapi tidak lantas ketika kenyang didapatkan, itu lantas membenarkan cara. Ketika cara itu adalah cara yang keliru dan salah. Begitu juga sembuh. Kesembuhan yang didapatkan para hamba Allah rahimani rahimakumullah itu bisa dengan sesuatu yang halal atau dengan cara yang halal. Dan bisa juga kesembuhan itu didapatkan dengan sesuatu yang haram atau dengan cara yang haram. Bisa. Ya. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mentakdirkan ketika sembuh itu ya Allah jadikan pada sesuatu atau dari sesuatu cara atau sesuatu yang haram itu sebagai ujian. Tapi tidak lantas itu menjadi pembenaran para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Sehingga tidak menjadi pembenaran. Nah, begitu juga lah ketika seseorang mendapatkan ketenangan ketika dibacakan Al-Quran. Itu bisa jadi kita katakan ya baca Al-Quran itu benar. Benar. Hanya saja permasalahannya adalah caranya, yaitu menentukan surah Yasin yang dibacakan ketika seseorang mengalami sakaratul maut atau dihadiri oleh kematian, ya. Maka yang seperti ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah
Ya, ini tidaklah benar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Tertolak itu dari sisi pahalanya. Nah, seperti itu. Tapi dari sisi dampaknya bisa didapatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang yang membaca surah Yasin ketika dalam kondisi sakaratul maut, ini amalan seperti ini tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi karena hadisnya dhaif, maka itu bukan dari Nabi. Maka tertolak dia dari sisi pahalanya, namun dampaknya karena itu Al-Quran yang dibaca, maka Allah berikan. Nah, semoga ini bisa dipahami, ya. Jadi dampak dari sesuatu itu bisa Allah berlakukan, namun itu bisa didapatkan walaupun dengan cara yang tidak direstui, tidak diridhoi, bisa jadi. Tadi sudah kita berikan contohnya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang kedua. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga Allah panjangkan usianya di atas ketaatan kepada Allah. Amin. Mohon izin Ustadz bertanya, apakah boleh mempercepat pernikahan akad saja dari batas yang sudah ditentukan saat ini baru beberapa hari setelah khitbah? Karena sebab orang tua akhwat sedang sakit dan sudah sepuh dan selalu mempertanyakan kapan diberlangsungkan acara pernikahan anaknya agar dirinya bisa melihat anaknya menikah. Di sisi lain akhwatnya merasa takut oleh proses yang sedang dijalankan ini. Khitbah melanggar syariat sebab mempercepat akad yang ditakutkan juga semua terjadi karena terburu-buru akan berdampak buruk ke depannya. Atau mungkin bisa saja sampai memaksakan keadaan dan ketakutan lainnya. Dan ketakutan lainnya ialah kondisi bapaknya saat ini. Langkah apa yang harus akhwat ambil? Ya. Banyak ketakutan yang akhwat ini sedang rasakan saat ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, kebahagiaan, dan menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, jika seseorang sudah menyetujui pernikahan dan calon pasangan tersebut ini sudah memenuhi karakter syar'i, seperti contohnya baik agamanya, baik akhlaknya. Dan tentunya proses sebelumnya sudah dilakukan nazar dan sudah cukup dan sudah ada ketertarikan sehingga proses itu sampai khitbah, yaitu melamar, ada lamaran. Maka sesungguhnya di antara yang disyariatkan adalah menyegerakan pernikahan, bukan memperlambatnya, menyegerakan. Sehingga kalau ada permintaan dari orang tua untuk menyegerakan, saya kira ini malah permintaan yang bersesuaian dengan syariat. Bertemu antara dua hal, yaitu tuntutan syariat dan tuntutan dari orang tua. Sehingga bisa jadi ini bernilai pahala lebih. Menyegerakan pernikahan, yaitu akad nikah setelah khitbah, dan itu jangan memperpanjang. Mengapa demikian? Mudarat besar. Jujur kita katakan, dan kita pernah mengalami, bahwa seorang laki-laki yang dia melihat seorang perempuan dalam proses nazar tersebut, dan dia ada ketertarikan sehingga dia melamarnya. Demikian pula ketika seorang perempuan sudah melihat laki-laki yang ini sesuai dengan karakternya,
dan dia menginginkan ini menjadi pasangan hidupnya, imam dalam kehidupannya. Kira-kira begitu. Maka tentunya ya dorongan keinginan tersebut karena sudah melihat ini semakin besar. Dan ini apabila diperlama, maka ini akan bisa merusak konsentrasinya. Bahkan bisa membuatnya jatuh kepada dosa. Karena keinginan, tambah lagi ada dorongan untuk bersama contohnya. Ditambah lagi barangkali setan itu menghiasi dan memunculkan hal-hal yang sampai terkait dengan kondisi suami istri. Nah ini tentunya akan membuat ya jatuhnya calon-calon pasangan tersebut itu kepada dosa-dosa, sehingga memperlamanya ini bisa potensi menjatuhkan seseorang itu ke dalam dosa. Sementara menyegerakannya maka ini ya potensi menghindarkan diri mereka dari dosa-dosa. Nah, kita dapatkan ya pada kasus-kasus yang di masyarakat ya, orang yang sudah dia terjadi lamaran, kalau dalam bahasa kita itu tunangan mereka, karena akan nanti berikutnya ada pernikahan, akad nikah. Itu mereka sampai melakukan ya tindakan-tindakan yang terlarang, dilarang oleh syariat, seperti berduaan, ya, berjalan berdua, berboncengan kemana-mana berdua, sampai mereka melakukan na'udzubillah min dzalik perzinahan. Karena dengan alasan ini sudah dekat, seperti itu. Sebenarnya karena dorongan kerinduan, seperti itu. Keinginan untuk bersama. Oleh karenanya, ya, menyegerakannya itu merupakan sebuah yang disyariatkan. Dan semakin disyariatkan dan dituntut untuk disegerakan ketika ada permintaan dari orang tua. Dan itu merupakan bentuk berbakti sama orang tua. Segerakan. Walaupun contohnya tidak harus ya tercatat di KUA ketika pernikahan tersebut. Namun nanti bisa diurus berikutnya. Demikian. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin itu merupakan bentuk sedekah, bentuk kebaikan. Apalagi ini orang tua. Maka penuhi dan segera. Ya. Walaupun ketika itu tidak tercatat di KUA, namun insya Allah Ta'ala ya ada komitmen besar untuk ya menyegerakan ya keabsahan dari jalur pemerintahan, yaitu lewat KUA ya, tercatat demikian, mengusahakan tercatat di KUA sehingga nanti keluar surat nikah, buku nikah demikian. Nah silakan ya penuhi yang demikian ya. Adapun kemudaratan itu hanya prediksi, belum tentu terjadi, belum tentu. Demikian. Dan akad nikah itu tidaklah mesti harus ketika itu melakukan resepsi pernikahan, yaitu walimahan, tidak mesti. Boleh beberapa hari setelah itu. Kalau tidak salah Nabi SAW itu pernah 7 hari setelah akad nikah baru beliau melakukan walimahan, tidak mengapa. Penuhi keinginan orang tua. Dan itu dituntut oleh syariat untuk menyegerakan. Demikian. Nah ini saran saya ya, dan ini pandangan saya terhadap kasus ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melakukan kebaikan di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa anti fajazakillahu khaira wa barakallahu fik wa fik barakallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz. Saya baru 2 bulan menikah, kemudian terbongkarlah semua keburukan suami. Ternyata sebelum menikah, waktu menadhar, yaitu waktu proses melihat calon pasangan, apa yang diceritakan beliau ke orang tua saya itu kebohongan. Bahkan ternyata biodata yang diberikan ke saya itu ada yang tidak sesuai dengan kenyataan.
bisa dibilang seperti bohong. Dan apa yang beliau ceritakan tentang dirinya semua bohong, Ustaz. Semua, ya, semua bohong. Saya merasa tertipu dengan semua ini, Ustaz, dan sampai sekarang suka bohong masalah keuangan. Dan ternyata beliau terlilit hutang. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Beliau tak pernah kasar, sholat 5 waktu ke masjid, tidak merokok, sudah mengaji, tapi suka berbohong masalah keuangan. Dan akhirnya orang tua yang menombok masalah nafkah untuk kami. Dan ketika saya marah karena dia bohong, ya saya diamkan. Tapi beliau marah, malah pergi kabur dari rumah. Selalu seperti itu ketika ada masalah. Beliau selalu pergi dari rumah seakan-akan pergi lari dari tanggung jawab. Apalagi hutangnya, Ustadz, yang lumayan banyak. Bahkan saat ini juga sudah punya hutang sama keluarga saya. Jadi saat ini dia selalu mencari-cari kesalahan saya supaya bisa punya alasan untuk berpisah dari saya, Ustadz. Saya pun pernah berlaku kasar kepada suami. Dan saya juga banyak kekurangannya, Ustadz. Tapi saya sudah minta maaf sama suami. Saya juga mengakui kesalahan saya dan juga sudah memperbaiki apa yang kurang dari diri saya seperti apa yang suami mau. Tapi beliau tidak pernah mengakui kesalahannya, Ustadz. Tidak pernah bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Dan saat ini dia mau berpisah karena kesalahan-kesalahan saya. Padahal saya merasa sayalah yang menjadi korban beliau. Karena beliau menipu saya, Ustadz. Di kalangan teman-temannya, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa suami saya tidak baik. Tidak ada satupun mengatakan bahwa suami saya tidak baik, berarti baik, ya. Bahkan beberapa ustadz juga mengenal suami saya ini baik, ya. Tapi ketika menikah, sayalah yang tahu seperti apa suami saya ini, Ustadz. Saya tidak pernah menyangka suami saya seperti ini. Beda dengan apa yang dikenal masyarakat. Dan saya pun sudah tidak tahu harus seperti apa, Ustadz. Keluarga saya sudah marah besar dengan saya karena ternyata suami terlilit hutang yang lumayan besar jumlahnya. Dan yang buat kesal keluarga saya, suami saya bukannya mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Bukan mempertahankan rumah tangganya, tapi malah memilih berpisah. Karena saya merasa beliau terbebani menafkahi saya karena sudah banyak hutang yang dibayar, Ustadz. Mohon solusinya, Ustadz. Jazakallahu khairah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pasangan hidup kita adalah pasangan yang soleh dan solehah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan-pasangan kita pasangan yang memiliki kesolehan, yang menjadikan kita bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan himpitan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk setiap masalah yang kita hadapi. Berdoa, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah bisa memberikan solusi dan jalan keluar ya dari masalah-masalah yang menghimpit kita. Kemudian yang kedua, senantiasa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya secara umum ya. Yaitu kita menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita berdoa, terus kita tambah. Doa jangan ditinggalkan, ketakwaan ditambah terus. Demikian, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
ya solusi bagi orang yang bertakwa. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian. Begitu juga itu surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Di ayat yang keempat Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah akan menjadikan untuk dia adanya kemudahan dari setiap urusannya. Demikian. Baik ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, sebelum ke poin yang ketiga, kita lanjutkan yang kedua. Ketakwaan ini termasuk adalah memenuhi hak-hak suami, ya. Itu termasuk memenuhi hak-hak suami. Jadi diperbaiki, ya. Adapun kesalahan-kesalahan, ya, maka ini diperbaiki. Minta maaf kepada suami, tidak mengapa, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan kesalahan suami. Artinya, apa yang dilakukan pada awal pernikahan, sebelum pernikahan sampai saat ini yang dia menutupi kekurangan dan kesalahannya, bahkan menampakkan hal yang lainnya, ya itu dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Ketahui pemaaf itu, seorang yang pemaaf itu hanya akan menumbuhkan, ya, dan menghasilkan kemuliaan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mazadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya melainkan kemuliaan. Nah, seperti itu. Ya, jadi maafkan kesalahan suami itu. Demikian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan ketika kita memaafkan, kemudian kita melupakan kesalahannya, maka insya Allah Ta'ala dia bisa memperbaiki diri. Bukan dengan cara, ya, kita itu melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, yang menghasilkan sesuatu yang kontra, yang kita harapkan berbeda, yang kenyataan berbeda dari apa yang kita harapkan. Nah, seperti itu, ya. Ingat, al-jaza min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalan. Nah, suami tentunya punya kesalahan dan kita punya kesalahan, dan kita berharap ketika kita memaafkan kesalahan lalu kita memperbaiki diri, semoga balasannya itu dari jenis amalan kita sendiri, yaitu sang suami juga dia memaafkan kesalahan kita lalu dia pun memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Adapun sang suami yang dia berkeinginan untuk mentalak, itu urusan dia. Ya, urusan dia. Yang jelas kita terus memperbaiki diri. Karena apa? Prinsipnya seseorang itu, seorang mukmin adalah memenuhi hak-hak yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Hak-hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, ya, ungkapan Salman Al-Farisi, yaitu a'ti kulli dzi haqqin haqqahu. Sehingga ungkapan ini menjadi ungkapan syar'i, yaitu ungkapan yang syar'i, yang didukung dan dibenarkan oleh wahyu. Ya. Berikan hak kepada setiap orang yang memiliki hak. Berikan hak itu, demikian. Seperti itu. Dan jangan banyak menuntut hak. Demikian, ya. Lebih-lebih seorang suami istri, seorang suami dengan istri, istri dengan suaminya, Allah mengibaratkan itu seperti pakaian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri. Demikian. Dan fungsi pakaian adalah menutupi aurat. Fungsi pakaian menutupi aurat. Maka demikian hendaknya seorang pasangan itu menutupi, ya, aib-aib pasangannya. Ya. Kejelekan, keburukan pasangannya ditutupi. Kemudian fungsi pakaian selain menutupi aib berikutnya adalah pakaian itu fungsinya adalah melindungi
dari hal-hal yang bisa menyakiti fisik. Pakaian itu fungsinya adalah melindungi dari hal-hal yang bisa menyakiti fisik, seperti contohnya panas matahari atau dingin, sehingga bisa memberikan kehangatan atau melindungi dari panas. Demikian. Maka demikian seorang pasangan itu melindungi ya pasangannya itu dari hal-hal yang bisa menyakitinya. Demikian. Kemudian berikutnya, fungsi pakaian itu adalah untuk menjadi keindahan ya bagi orang memakainya. Maka demikian pula seorang pasangan itu hendaknya dia ya memberikan kenyamanan dan keindahan ya bagi pasangannya ya. Bukan maksudnya dia itu menampakkan keindahannya di hadapan orang lain, bukan. Ya. Sehingga seorang pasangan dalam pandangan orang lain ini ya dia menjadi baik dan bagus. Nah, seperti itu. Tadi yang pertama ya menutupi cacat dan aib, tutupi, bahkan dimaafkan. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukan malah dibongkar, dimaafkan. Nah, upayakan demikian dan kita terus ya memperbaiki diri dan memaafkan, dan semoga Allah akan merubah keadaan dengan ya pasangan kita dijadikan oleh Allah karena balasan dari amalan kita yang memaafkan dan memperbaiki diri terus. Nanti Allah jadikan, mudah-mudahan Allah jadikan karena keikhlasan dan ketulusan kita, itu Allah jadikan ya pasangan hidup kita memperbaiki diri dan dia pun memaafkan kesalahan kita. Nah, seperti itu ya. Adapun bila dia ingin memisahkan dirinya, itu urusan dia. Itu urusan dia. Ya. Demikian. Itu urusan dia. Ya. Demikian. Ya. Kita dituntut untuk memenuhi hak, bukan menuntut hak. Ya. Kita dituntut untuk memenuhi hak, bukan menuntut hak kita. Jadi seorang mukmin itu hendaklah banyak dia memenuhi hak orang lain yang ada di pundaknya, bukan banyak menuntut hak-haknya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini memberikan pencerahan. Dan semoga yang bertanya dimudahkan urusannya, diberikan solusi yang terbaik oleh Allah untuknya dan untuk keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, adakah amalan khusus meminta tidak turun hujan atau memberhentikan hujan? Bismillah. Selama saya belajar, dan ini tentunya berdasarkan kedangkalan ilmu saya tidak pernah mendapatkan amalan-amalan khusus untuk tidak jadinya hujan. Tidak jadinya hujan. Ya, saya belum pernah dapatkan ya amalan-amalan khusus secara syar'i dari dalil syar'i, kecuali hanya doa saja. Kecuali hanya doa. Baik itu turun hujan, minta turun hujan, ataupun ya minta diberhentikan hujan. Doa. Berdoa ini bisa kita yang berdoa atau kita minta doa sama orang lain. Nah, seperti itu. Dalam satu hadis yang sahih ketika membahas tentang masalah sholat Jumat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi berkhutbah, lalu ada seseorang yang berdiri, dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya harta-harta mengalami hancur, jalan-jalan mengalami keterputusan.
hewan-hewan pun mati. Ya. Mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Lalu Rasulullah berdoa, maka turunlah hujan. Dan hujan tersebut turun dalam jangka sepekan, 7 hari. Jumat berikutnya, maka orang tersebut datang lagi sembari berdiri, disampaikan, "Ya Rasulullah," Rasulullah sedang khutbah, "harta-harta rusak, jalan-jalan pun terputus, kemudian ya hewan-hewan pun mati. Mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala Allah menghentikan hujan." Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hujan ke tempat-tempat yang di sekitar Madinah, seperti di pegunungan, di bukit-bukit, di lembah-lembah, nah seperti itu. Nah seperti itu para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Yang saya dapatkan amalannya adalah doa. Ya, doa. Baik itu kita yang berdoa atau kita yang minta kepada orang yang soleh yang masih hidup, ya, untuk dia berdoa. Nah, lakukan seperti itu. Saya tidak mendapati karena kedangkalan ilmu saya tidak mendapatkan amalan khusus, melainkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai alam semesta, yang menurunkan hujan atau yang memberhentikan hujan. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, ada yang mau ditanyakan perihal talak Ustadz. Jika suami mentalak istri pertama kali dan sebelum masa iddah sudah rujuk kembali, apakah sudah jatuh talak satu dan dihitung sebagai satu talak? Dan dihitung sebagai talak satu? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Seorang suami yang menjatuhkan talak dengan bahasa yang jelas dan lugas, seperti contohnya, saya talak kamu, atau saya cerai kamu, atau bahasa yang lainnya dari bahasa-bahasa yang jelas dan tegas yang menunjukkan talak atau cerai. Ataupun dengan bahasa kiasan, seperti ungkapan kita pisah, atau dia usir istrinya, silakan pulang ke rumah orang tuamu, atau bahasa-bahasa yang sama seperti ini yang menunjukkan kiasan namun diniatkan untuk mentalak, maka jatuh talak ketika itu dan terhitung talak itu menjadi satu. Ya, bila belum pernah mentalak sebelumnya, maka ini talak satu. Bila sudah pernah ya mentalak sebelumnya, maka ini talak berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika dirujuk dalam masa iddah, ketika ditalak seperti itu, maka istri semenjak diucapkan ucapan tersebut, maka sudah menghitung masa iddahnya ketika itu. Itu sudah masuk masa iddah. Silakan menunggu. Bila sang istri dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Bila sang istri tersebut dalam kondisi tidak hamil, dan pernah digauli, ya, maka menunggunya selama 3 quru. Ada yang mengatakan 3 quru itu 3 kali haid atau 3 kali suci, ya. Dan itu dalam kondisi tidak menopause.
Kalau sang istri tersebut dalam kondisi menopause, sudah mengalami menopause, ya, maka sang istri masa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, seperti itu para hamba Allah. Ya. Dan dirujuk dalam masa iddah, maka rujuk tersebut berlaku asalkan talak tersebut adalah talak roja'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Baru terhitung talak 1, talak 2. Maka silakan dirujuk. Demikian. Dan talak yang diberlakukan tersebut itu dihitung. Bila belum pernah mentalak sebelumnya, maka itu talak yang pertama. Apabila sudah ada mentalak sebelumnya, maka ini talak berikutnya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sepertinya sudah mendekati waktu sholat, tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ataupun sudah masuk barangkali. Kita cukupkan saja ya menjawab pertanyaan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam pertemuan kita ini, penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi kepada saudara seiman untuk berdonasi, membangun, turut serta menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Ya, Anda akan dapatkan minimalnya ya pahala 700 kali lipatnya. Kemudian pahala akan mengalir dikarenakan sudah dimanfaatkan masjidnya. Dan setidaknya kita akan mendapatkan sebuah rumah di surga sesuai dengan apa yang kita infakkan. Mari turut serta di dalam pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan silahkan lihat di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.